Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my lovely students. I hope you are in a good condition. Nah, today we are going to focus on recount text. Jadi hari ini kita mau fokus lebih tentang recount text. Although I have given you some materials related to it. Jadi pada dasarnya udah sebelumnya Miss sudah kasih beberapa materi tentang recount text, tapi kita more detail. Jadi hari ini kita lebih detail. Oke, what is recount text? Jadi apa sih itu recount text? Anyone knows? Anyone? Ada yang tahu di sini? Nah, let's check it out. Recount text itu ada purpose. Purpose itu tujuan. Oke, what is that? Apa sih tujuannya? To retell a series of event. Jadi dia menceritakan ulang, menceritakan kembali kejadian-kejadian yang di masa lalu. Jadi itulah dia fungsi recount. Apa? Menceritakan kembali kejadian-kejadian di masa lalu. Misalnya kejadian yang tidak bisa kalian lupakan. Misalnya kalian ada vacation, ada holiday ke Bali, ke Bali, apapun itu. Misalnya ada kecelakaan, ada punya kisah sedih. Nah, kalian tuangkan kembali ke dalam teks, that's it, recount text. Jadi itu disebut recount text. Kalian menuangkan kembali isi cerita kalian. Recount text itu seperti dia like curhatan, tapi dia berbentuk tulisan. To retell a series of events, menceritakan ulang kejadian-kejadian di masa lalu yang tidak bisa kalian lupakan. Nah, itu dia recount text. Sudah paham ya? Misalnya nih, Bagas punya pengalaman kecelakaan dia. Kecelakaan ini misalnya ya, Bagas misalnya punya pengalaman di masa lalu dia kecelakaan, ditabrak dengan mobil misalnya. Tapi untungnya dia selamat, tidak ada luka apapun. Nah, itu dia bisa dituangkan ke dalam recount text. Atau misalnya si Dila punya pengalaman yang buruk gitu kan. Liburan ke Bali cuman akhirnya dia tersesat di Bali, pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Nah, itulah dia recount text, menceritakan ulang kejadian-kejadian di masa lalu. Oke, udah paham ya? Nah, sekarang itu ada generic structure-nya. Generic structure itu adalah bahan-bahannya, bagian-bagian dari bentuknya. Itu pada dasarnya recount text itu ada 3 ya, ada orientation, ada series of event, yang terakhir itu reorientation. Reorientation itu penutup. Nah, di orientation itu kan pembuka. Nah, di dalam pembuka itu ada tempat kejadian, kapan, kamu pergi sama siapa. Misalnya ini Miss kasih contoh si Musnurin itu dia menceritakan kejadian yang tidak bisa dilupakan. Dia pergi ke misalnya ke Papua, dia liburan ke Papua ya. Jadi di dalam orientation yang Musnurin harus buat, Musnurin bilang kapan dia ke Papua, sama siapa, terus jam berapa, naik apa. Nah, itulah dia orientation di pembukaannya. Oke, di dalam series of event, nah di situ Musnurin harus menceritakan kamu kemana-mana aja setelah udah sampai Papua, kamu kemana-mana aja. Oke, ke Raja Ampat kah, ke bukit yang ada emasnya di Papua, nah, misalnya. Itulah dia rentetan cerita yang harus Musnurin buat. Atau kalian juga mau buat kejadian kalian yang tidak bisa kalian lupakan, dituangkan ke dalam series of event. Nah, series of event itu can be more than one paragraph. Jadi di dalam rentetan masalah itu bisa kalian buat lebih dari 1 paragraf. Banyak ya. Nah, yang terakhir di sini lupa Miss buat. Terakhir itu reorientation, penutupnya. Oke ya. Nah, terus kita ke general language. General language itu ciri-ciri bahasanya. Itu ada time words to connect event. Jadi ada kata-kata yang menunjukkan waktu, yang menjelaskan suatu kejadian. Itu misalnya Miss bilang tadi, kapan kalian berlibur, kapan kejadian itu terjadi, di mana, sama siapa. Nah, itu dia. Terus ada descriptive language. Descriptive language ini adalah bahasa yang mendeskripsikan. Nah, ini biasanya di dalam series of event. Misalnya ada kejadian, misalnya kalian pergi tadi Musnurin ke Papua, dia ke Raja Ampat. Di Raja Ampat itu kamu ceritakan Musnurin ada apa-apa aja gitu kan. Nah, itu dia dengan lengkap dideskripsikan. Paham ya? Terus simple past tense, menggunakan masa lalu. Ya iyalah, karena ini kan recount text talking about in the past. Jadi menceritakan kejadian di masa lalu, ya kan? Makanya dia pakai past tense. Oke. Ada words which tell us where, when, with whom, how. Jadi kata yang menunjukkan di mana,
kapan, dengan siapa, dan bagaimana. Itulah dia. Jadi di dalam recount text ini selalu menjabarkan kamu pergi sama siapa, dengan siapa, kejadiannya di mana, lengkap. Namanya juga dia menceritakan kembali peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, tetapi yang tidak bisa kalian lupakan. Bisa jadi pengalaman itu pengalaman sedih, mengerikan, mengharu, bahagia, bebas. Pokoknya dia recount text apa sekali lagi, to tell a series of event, menceritakan ulang atau menceritakan kembali kejadian-kejadian di masa lalu. That's it. Oke, udah understand? Nah, ini dia contohnya ya. Contohnya itu ada at the beach. Apa at the beach? Di pantai. Oke. Nah, di sini ada my friend and I went to the beach on Saturday. Nah, itu dinamakan orientation. Ini Miss kasih simple aja ya, simple. Jadi aku dan temanku pergi ke pantai pada hari Sabtu. Pada dasarnya ini bisa juga kita kembangkan, jam berapa, naik apa, itu bisa ya. Ini namanya juga sampel. Terus while we were at the beach, we had a cool swim. Jadi ketika kami sudah sampai di pantai, kami itu langsung berenang di air yang dingin. Oke. After our swim, we built sandcastles. Jadi setelah mereka selesai berenang, mereka itu membangun apa, sandcastle, istana pasir. Oke. Later, it began to rain, so we packed up and went home. Jadi setelah lama dari kami membangun istana pasir, itu kan mulai hujan. Jadi mereka untuk mengemas dan mereka berangkat pulang. Nah, ini sangat simpel. Jadi di paragraf pertama yang my friend and I went to the beach on Saturday, itu dia ada orientation pembukanya. Ini sebenarnya pada dasarnya basically you can improve ya. Kamu bisa tambah-tambah. Terus dari while sampai and went home itu adalah eventnya, series of event, kejadian. Jadi rentetannya itu apa aja? Ketika mereka udah sampai beach, mereka tuh kan swimming. And then mereka build sandcastles, ya kan? Jadi setelah swimming, berenang, mereka membangun istana pasir. Karena hujan, jadi mereka pulang, right? Nah, we were tired from our day at the beach, so we went to bed early. Jadi karena mereka udah kelelahan satu harian di pantai, jadi mereka itu tidurnya lebih cepat. Itu adalah reorientation, pembuka. Ini sangat simple. Ada juga more detail example. Nah, holiday in the Jakarta City. Oke, nah di sini dia jelas ya. Ada orientationnya. Orientationnya itu komplit. Ada event 1, event 2, event 3. Ada kejadian 1, kejadian 2, kejadian 3. Nah, sekali lagi Miss bilang, reorientation itu bisa juga digabungkan ke dalam series of event. Oke, kita cek dulu ya. Ini ada holiday in the Jakarta City, liburan ke kota Jakarta. Miss bacakan. Last holiday, I went to my brother's home in Jakarta City. I went to Jakarta City with my father. We went to Jakarta City by the train. Jakarta City was very interesting, but the atmosphere was too hot for me. Jadi di sini komplit. Katanya dia itu ke Jakarta, ke rumah abangnya. Dengan siapa? Ya, dengan ayahnya. Naik apa? Naik kereta kapan? Kapan? Last holiday, liburan yang lalu. Jadi di sini komplit, dia menceritakan bahwasannya dia ke Jakarta dengan ayahnya by train, and then ke Jakarta itu ke rumah abangnya, brother's home, and then kejadiannya itu last holiday. Udah komplit ya orientationnya ya, udah paham ya? Nah, sekarang di second paragraph, a few days later, my brother and I went to the zoo in the Jakarta City. We went to the zoo by taxi. The zoo was very crowded. There were many traders. After board the ticket, we went to see the animal in the zoo. Right? Jadi setelah beberapa hari berikutnya, nah ini dia mulai kejadian ya. Dia mulai review kejadian dia when he was in the Jakarta City. Jadi dia mereview dia kemana-mana aja setelah dia tiba di Jakarta. Yang pertama dia kemana? Ke zoo ya kan, kebun binatang. Naik apa? Naik taksi. Terus dibilang dia zoo-nya was very crowded. Apa tuh crowded? Ramai. Jadi kebun binatangnya ramai, banyak traders, banyak pengunjung ya kan. Tapi setelah dia dapat tiket masuk, dia pergi ke zoo untuk melihat animal. Itu adalah rentetan cerita pengalaman yang pertama ya kan, ke zoo dulu. And then yang kedua, first I saw many pelican birds. They were very hungry, so the zookeeper feed the bird. Then I saw many deer eating many hay. In the same cage, I saw ostrich. It was very big. It can flew but can run very fast. Its stomach was very big too. After that, we went to take the boat that the skin like a goose.
Jadi dia ke zoo, dia ke kebun binatang ngapa-ngapain aja, ya udah pasti melihat animals. Apa yang pertama kali dia lihat itu adalah pelican bird, burung pelikan, ya kan? Katanya si burung pelikan itu lapar. Jadi zookeeper itu adalah penjaga kebun binatang memberikan makanan kepada si pelican bird itu. Kemudian setelah dia melihat burung, dia melihat apa? Deer, rusa. Dia melihat rusa, ya kan? Setelah melihat rusa, dia melihat apa? Ostrich. Jadi pertama dia melihat pelican bird, dia melihat deer, dia juga melihat si ostrich. Nah, itu dia pengalaman-pengalaman yang ada di zoo itu, ya kan? Namanya juga kebun binatang, pasti dilihat dia animals ya. Kalau di kebun binatang bukan oka yang kita lihat, tapi animals, oke? Atau bukan si Tasya atau Pia kita lihat, tapi animals, paham ya? Terus di event yang ketiga, before went to hub, we bought some drink and food. We rested in a restroom. I was very happy at this holiday. I hope the next holiday would be good too. Jadi di paragraf ini, di inventory ini dia mengandung unsur-unsur reorientation. Reorientation itu adalah penutup. Jadi katanya sebelum pulang kami membeli makanan dan minuman. Kami beristirahat di tempat area istirahat. Kami sangat happy dan berharap liburan berikutnya akan menjadi happy juga. Jadi pada dasarnya dia tuh ke Jakarta apa? Walaupun ke Jakarta cuman ke zoo, ke kebun binatang, tapi itu adalah pengalaman tidak bisa dilupakan. Jadi setiap orang, everybody has an own holiday. Jadi setiap orang itu memiliki liburan yang berbeda-beda dengan rasa dan feeling yang berbeda-beda. Jadi di recount text ini sekali lagi Miss bilang itu adalah menuangkan kembali kisah-kisah yang tidak bisa kalian lupakan, baik itu kisah bahagia, sedih, cemas, takut, apapun itu. Misalnya kehilangan seseorang yang kita sayangi, bisa kita tuangkan ke dalam recount text. Udah paham ya? Nah, okay, so in this occasions, jadi setelah ini Miss mau suruh kalian untuk mencoba untuk menulis, write down a simple recount text. Jadi Miss mau kalian itu adalah mencoba untuk membuat suatu recount text yang simple, yang sederhana. Bisa aja kalian bisa menuangkan kisah sedih kalian, kisah bahagia kalian, kisah cemas, kisah khawatir. Oke, itu bisa. Pokoknya unforgettable experience, pengalaman yang tidak bisa kalian lupakan. Jadi bisa ke dalam bentuk 4 paragraf, 3 paragraf. Yang penting kalian berusaha untuk membuatnya. Oke ya. So if you have any questions, you can chat me. Okay, thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my lovely students.